Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Rengat, oleh-olehnya sebilah kapal. Yang salam sudah semangat, yang jawabnya kok belum kompak. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-ayat wallahu a'lam makna nabiyyil murad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya mukadimah tidak akan terlalu panjang karena tadi waktu sudah disampaikan sekitar 15 menit. Jangan sampai materi belum selesai, waktunya sudah habis. Yang pada intinya mari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tanbihul Qaul karangan Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Itu namanya hadis qudsi. Yang meriwayatkan Abi Hurairah. Bunyi hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala as-shawmu li wa anna ajzi bihi. Pendek redaksinya. Yang pada intinya as-shawmu li wa anna ajzi bihi. Kurang lebih artinya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Di sini ada sebuah kalimat yang menurut saya perlu kita telusuri. Kalimatnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Coba kalau kita berpikir agak lebih jauh, tentu timbul sebuah pertanyaan. Kenapa hanya puasa saja yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita jarang mendengar as-sholatu li, sholat itu untukku, atau al-hajju li, haji itu untukku. Padahal semua ibadah yang kita lakukan sudah barang tentu pasti bermuaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah kita sholat untuk gunung anu, tak ada. Pasti fardhu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa ketika di dalam puasa khusus kalimatnya as-shaumu li wa anna ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya? Maka untuk jawabannya Syekh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 menyampaikan,
Kenapa kalimat as-saumu li itu ada apa di situ? Yang pertama, alasannya karena puasa itu adalah ibadah yang orang lain tidak tahu. Puasa itu adalah ibadah yang rahasia yang hanya tahu yang puasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seberapapun kita kuat ketika siang hari, siang bolong, ibaratnya tukang bangunan nih, bata dibanting-banting, tembok dilempar-lempar, kan gitu ibaratnya. Belum tentu dia tidak berpuasa, karena kita tidak tahu. Atau bapak-bapak, ibu-ibu loyo ketika siang hari, belum tentu berpuasa. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Lalu siapa yang tahu? Hanya Allah dan yang berpuasa. Nah, itu alasannya kenapa dikatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Selain itu, kalau bukan karena hanya keimanan yang tertanam di dalam diri kita, 1001 macam cara, 1001 macam tempat bisa kita membatalkan puasa tersebut. Contoh, mungkin ibu-ibu di rumah ketika sendiri. Kalau kita tidak ada keimanan di dalam hati, ambil nasi 1 piring, lauk dikomplitkan, ambil air 1 gelas, masuk ke dalam kamar, jebret, pintu ditutup, kunci, makan seenaknya di situ. Kenapa tidak dilakukan? Karena iman sudah tertanam di dalam dada. Yakin kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tidak dilakukan. Nah, alasan kenapa puasa itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ibadah puasa adalah ibadah yang tidak nampak oleh orang lain. Coba kalau sholat, Bu, Allahu Akbar, oh itu lagi sholat, takbiratul ihram kelihatan. Apalagi kalau di depan mertua, mungkin bacaannya pun dibagus-baguskan, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi terlebih di depan calon mertua, takut tidak diterima, kan lebih nampak kali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kenapa puasa itu dinisbatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena puasa adalah senjata yang ampuh untuk memerangi setan. Lalu dari mana jalannya? Kok bisa puasa bisa dikatakan untuk memerangi setan? Masih dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa senjata yang paling ampuh untuk bahwa senjata yang paling ampuh bagi setan untuk menyerang kita adalah syahwat. Dan syahwat akan timbul ketika perut kita penuh. Apalagi kalau makannya sangat berlebihan. Jam 12 makan, siap asar makan, jam maghrib makan, siap isya makan, dan makan kayak kambing. Semakin kita penuh perut, maka syahwat semakin tinggi. Nah, maka puasa adalah salah satu ibadah yang bisa menaklukkan setan. Kenapa? Karena senjata setan, syahwat, akan lemah ketika kita berpuasa. Maka sangat istimewa ibadah puasa tersebut. Mudah-mudahan kita semua ibadah puasa yang kita lakukan ini hendaknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang penting jangan sampai kita termasuk kepada golongan yang puasanya tertolak. Memang ada, Ustaz, manusia atau golongan yang puasanya tertolak? Ada.
Ada berapa? Ada 3. Nah, insya Allah cukup 5 menit lagi. Mana aja Ustaz? Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari khutbah Idul Fitri, turun lagi bersama sahabat. Tiba-tiba baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlontar dari mulutnya berkata amin, amin, amin 3 kali. Lalu para sahabat kaget, ya Rasulullah, ada apa? Engkau tidak lagi berdoa, kok tiba-tiba amin 3 kali. Apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai sahabatku, ketahuilah, barusan malaikat Jibril turun menghampiri aku, datang kepadaku, lalu malaikat Jibril bertanya kepadaku. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, aku ingin berdoa di depan engkau. Maukah engkau aminkan? Lalu kata baginda Rasulullah SAW, baik, akan aku aminkan. Apa doamu wahai Jibril? Kata malaikat Jibril yang pertama, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, jangan terima ibadah puasanya anak yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka kata baginda Rasulullah SAW, amin. Artinya apa? Orang yang masih durhaka kepada kedua orang tua, orang yang masih belum bersapa dengan orang tua sampai sekarang ini, silahkan datang orang tua. Jangan sampai sia-sia ibadah kita. Mumpung ini masih di awal. Ustaz, saya tidak sanggup untuk datangi. Mudah sekarang, pakai handphone, video call. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian kata malaikat Jibril yang kedua, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, jangan terima ibadah puasanya dari golongan umat Muhammad yang seorang istri yang masih durhaka kepada suaminya. Kata ibu, aku lagi yang di pojok ini. Memang itu redaksinya, tak ada yang lain. Istri yang masih durhaka, masih melawan kepada sang suami. Melawan di sini bukan berarti melawan yang hak. Kalau melawan yang hak boleh. Ibaratnya suami disuruh sholat, malah ajak berantem, ajak duduk sekalian, boleh kalau yang kayak gitu. Itu hak, boleh. Malah dianjurkan. Yang melawan itu diajak musyawarah, ibaratnya tiba-tiba merongos duluan, umpamanya. Atau banyak dosa-dosa yang lain yang sekiranya tidak sesuai dengan suami, yang sesuai juga dengan syariat agama Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kata malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, jangan terima ibadah puasanya umat Nabi Muhammad SAW yang masih bermusuhan dengan sesama Muslim. Jadi kalau kita masih bermusuhan dengan tetangga, dengan saudara seagama, jangan berharap diterima ibadah puasa kita. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan baginda Rasulullah SAW, kemungkinan melesetnya itu tak akan ada. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan baginda Rasulullah SAW. Kalau ibarat bahasa saya, tak mungkin tak dikabulkan, kan gitu. Maka dari itu mari kita hindarkan. Yang pertama, bermusuhan dengan kedua orang tua. Yang kedua, bermusuhan dengan suami. Yang ketiga, jangan sampai kita bermusuhan dengan sesama Muslim.
dengan sesama orang yang seakidah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk bekal kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.